Hello everyone, welcome back to ECC Eureka's YouTube channel with me, Miss Ella. Video kita kali ini, kita akan membahas soal-soal persiapan UTBK SNBT 2024 untuk subtes literasi bahasa Inggris. Seperti apa pembahasannya? Let's check it out. Oke, sebelum kita mulai masuk pada pembahasan soal, ada beberapa informasi yang teman belajar semua harus ketahui nih. Pada subtes literasi bahasa Inggris, kalian akan mengerjakan 20 soal literasi bahasa Inggris, di mana kalian hanya mempunyai 30 menit untuk menyelesaikannya. Jadi, bagaimana nih tips atau triknya kita bisa menyelesaikan soal-soal literasi bahasa Inggris dengan waktu yang sangat terbatas? Nah, ada beberapa pertanyaan yang sering sekali muncul pada soal-soal literasi bahasa Inggris. Pertanyaan tersebut bisa mengenai main idea atau topic sentence, aim or the purpose of the text. Jadi apa tujuan si penulis ya dalam teks yang tersedia pada pertanyaan. Kemudian, restatement of phrases or sentences. Nah, pada soal seperti ini, kalian harus bisa memilih kalimat seperti apa ya yang digunakan untuk menyatakan kembali sebuah frase atau sebuah kalimat dengan kata-kata yang lain. Oke, berikutnya ada soal mengenai predicting paragraph. Apa sih predicting paragraph? You have to be able to predict the preceding or the following paragraph. Jadi, kalian harus bisa memprediksi paragraf sebelum atau sesudah paragraf yang tersedia. Soal berikutnya ada juga mengenai author's attitude or author's tone toward the text. Ya, jadi kalian akan ditanyakan nih, what is the author's attitude towards the text? Is it realistic, optimistic, doubtful, or other things? Next, ada juga pertanyaan mengenai reference. Do you know what reference is? Mungkin kalian sering dengar, what does the word she refers to? Or what do the word they refer to? Nah, kalau untuk pembahasan reference ini, kalian wajib banget tahu tentang subject, object, or other pronouns, or possessive and possessive adjective pronoun. Berikutnya, ada soal-soal mengenai synonym dan antonym. Kalau ini kalian wajib banget untuk menambah vocabulary kalian ya, sebelum kalian mengikuti ujian UTBK SPNB. The last, ada juga pembahasan mengenai specific information. Kalau ini kalian harus bisa menemukan informasi yang very specific, so it takes your understanding toward the text. Baik, sobat belajar, untuk pembahasan pertama kita akan mencoba membahas atau akan membahas soal-soal mengenai main idea atau topic sentence. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa sih yang biasanya merujuk pada pertanyaan mengenai main idea or topic sentence? First, probably you will find the questions of what is the main idea of the paragraph? Or the main topic of the passage is? Or what does the paragraph mainly discuss? What is the author's main point? Ya, nah hati-hati ketika kita mencoba menjawab pertanyaan mengenai main idea, yang harus kalian lakukan adalah pertama, read the first and the last sentence of the paragraph. Jika yang ditanya adalah what is the topic sentence of paragraph 1 or paragraph 2. The next one yang harus kalian lakukan adalah to find the keywords. Kata kunci apa sih yang terus-menerus disebutkan pada setiap paragraf? Jika yang ditanya adalah main idea dari keseluruhan passage atau keseluruhan teks.
Next, you have to be able to find what is mainly discussed in the text. Mainly discussed, not only in a certain paragraph. Jadi tidak hanya pembahasan di satu paragraf atau pembahasan di paragraf lainnya. Jadi to find the main idea itu kita harus bisa mencari apa yang banyak dibahas pada teks yang sedang kita baca. Oke, untuk soal pertama, let's see the following text. Baik teman belajar, kita mulai pembahasan soal pertama. Oke, seperti sudah disebutkan tadi, hal pertama yang harus kalian lakukan sebelum memulai membaca teks adalah membaca soalnya terlebih dahulu. Pertanyaan pertama, what is mainly discussed in the text? Nah, dari pertanyaan ini, kita tahu bahwa yang ditanyakan adalah main idea atau the topic of the text. Remember, it's the topic of the whole passage. Jadi yang ditanyakan adalah topik dari keseluruhan bacaan, bukan topik dari paragraf tertentu. Jadi yang harus kita cari adalah apa yang paling banyak dibahas di dalam teks. Yang paling banyak dibahas di dalam teks, keseluruhan teks. Setelah membaca soal, langkah berikutnya yang bisa kita lakukan adalah mencari keywords or repeated words atau kata-kata yang sering diulang pada. Setelah itu kita bisa mulai membaca atau menemukan main idea dari masing-masing paragraf yang biasanya terletak pada kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, kalau kita perhatikan pada teks ini, kata yang sering diulang, kita lihat pada paragraf pertama di sana ada kata drugs. Kemudian kita juga menemukan kata heart ya, atau drugs damage the heart. Kemudian di paragraf kedua kita juga melihat kata 3 types of drugs ya. Kemudian ada juga kata heart muscle. Okay, in paragraph 3 again we can find the word drugs that damage the heart. Ya, jadi bisa kita simpulkan bahwasannya paragraf ini pasti membahas tentang drugs dan juga efeknya kepada heart atau kepada jantung manusia. Okay, to make sure apakah benar paragraf-paragraf ini atau teks ini berbicara mengenai drugs dan efeknya terhadap jantung, kita coba menganalisa dari setiap paragraf atau setiap kalimat pertama pada masing-masing paragraf ya, to find out the main idea of each paragraph. Oke, kita mulai dari paragraph 1 ya. The use of narcotics and illegal drugs does not merely have an impact on mental and behavioral disorder. Ya, jadi narkotik ya dan illegal drugs atau narkoba ini ya, tidak hanya efeknya itu tidak hanya kepada mental ya, behavior disorder. Even worse ya, dikatakan lebih buruk lagi efek dari narkoba ini itu dapat merusak jantung ya dan dapat mengacu kepada kematian. Oke, kita beralih ke paragraf berikutnya ya. Di sini dikatakan there are 3 types of drugs. Nah ya, lagi-lagi kita berbicara mengenai narkoba tadi ya, dapat menyebabkan that can cause death in the heart muscle ya. Jadi dapat menyebabkan kematian pada otot-otot jantung ya. Drugs itu antara lain cocaine, amphetamine dan juga ecstasy. Ya, again we talk about the bad sides of drugs ya to the heart muscle in this paragraph. Kemudian in paragraph 3 ada groups of drugs that damage the heart are LSD, lysergic acid, diethylamide. Nah, pada paragraf terakhir it says besides LSD there is morphine, which is a strong antidote to pain, but excessive use of this substance will lead to addiction. Ya, as we know, morphine is a kind of drug as well ya. Jadi morphine ini juga adalah bagian dari drugs ya.
is a strong antidote to pain, but excessive use of this substance will lead to addiction. Tapi hati-hati, penggunaannya ini dapat memicu pada kecanduan. The higher the dose is consumed, the greater is the effect in reducing the heart performance. Nah, pada kalimat kedua ini, the higher the dose is consumed, jika dosisnya itu lebih tinggi jika dikonsumsi ya, maka efeknya itu akan bertambah berat ya, atau akan bertambah hebat lagi kepada dalam hal mengurangi kinerja jantung. Nah, lagi-lagi kita bicara soal efek dari morfin terhadap kinerja jantung. Oke, setelah kita tahu isi dari teks, maka hal berikutnya yang bisa kita lakukan adalah eliminasi opsi. Opsi mana yang terlalu general about the text, atau opsi mana yang justru terlalu spesifik atau hanya dibicarakan pada paragraf tertentu di dalam teks. Oke, sekarang kita lihat option A, the use of narcotics, an illegal drugs, and its beneficial effect on its users. Nah, coba kita underline the use of beneficial. Do you know what beneficial is? Yes, another word for beneficial is advantage. Oke, kalian tahu apa itu advantage? It means manfaat ya. Jadi di option A ini, the use of narcotics and illegal drugs, dan manfaatnya terhadap atau manfaatnya bagi para penggunanya. Gak benar ya, karena kita tidak bicara manfaat dari tadi ya. Oke, sekarang berarti kita bisa eliminasi option A. Now let's go on with option B, type of narcotics and illegal drugs. Ya, memang di dalam teks ada beberapa types of narcotics yang kita bicarakan, dan kita juga berbicara tentang illegal drugs, but that is not the point ya. Kita tidak hanya membicarakan itu saja. Oke, jadi I think this option is also wrong. Jadi bisa kita eliminasi option B. Let's go on with option C, the danger of using drugs toward human body. The danger of using drugs to human body. Apakah kita bicara soal the danger of using drugs toward human body? Jadi body secara keseluruhan? Sepertinya tidak ya. Kita tidak berbicara dampak dari penggunaan drugs ini terhadap keseluruhan human body ya, keseluruhan tubuh manusia. Yuk kita lanjut ke option D. The negative impacts of using narcotics and illegal drugs toward human heart. Nah, what do you think of this? Bagaimana menurut kalian? Negative impacts ya, jadi dampak negatif penggunaan narkotik dan juga illegal drugs ya terhadap jantung manusia. Sepertinya benar ya. Coba kita kunci dulu jawaban ini dan kita lanjut ke option E. Types of drugs and their effects on health. Okay, types of drugs. Kita bicara juga tentang types of drugs and their effects on our health. Our health, terhadap kesehatan kita. Kesehatan kita atau kesehatan jantung kita lebih tepatnya. Oke, sepertinya type E ini harus kita eliminasi. Jadi jawaban yang tepat adalah yes, that's right. It's D ya. Jadi tadi dampak dari narcotics and illegal drugs terhadap human heart. Jadi khusus membahas tentang dampak dari narcotics dan drugs tadi ya terhadap jantung manusia. Nah, gimana nih teman belajar sesudah kalian mempelajari bagaimana tips dan trik menemukan main idea pada sebuah teks? Oke, mudah-mudahan ini bisa mempermudah kalian menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai main idea. Nah, sekarang coba kalian kerjakan soal berikut. Ingat tips dan trik yang sudah kita pelajari ya. Kalian boleh pause dulu video berikut to find the right answer to the question. Oke, sudah kalian dapatkan jawabannya? Yuk kita bahas sama-sama. Hal pertama yang harus kita lakukan ya adalah membaca atau menemukan main idea pada masing-masing paragraf. Oke, kita mulai dengan paragraf pertama ya.
High school students may improve their science grades by learning about personal struggles and failed experiments of great scientists such as Albert Einstein and Marie Curie. Ya, jadi siswa-siswa menengah atas ya, mereka bisa memperbaiki nilai sains mereka dengan mempelajari tentang perjuangan pribadi dan kegagalan pada eksperimen dari great scientists ya, dari ilmuwan-ilmuwan hebat seperti Albert Einstein dan Marie Curie. Let's continue. In one study, 402 students from 4 New York City high schools in low-income areas of the Bronx and Harlem were divided into 3 groups. Nah, pada kalimat kedua ini ya, kita menemukan kata in one study atau pada sebuah penelitian atau pada sebuah kajian di sini ya, ada 402 siswa-siswi dari 4 sekolah menengah atas yang berada di daerah yang merupakan daerah yang memiliki low income atau berpenghasilan rendah ya, di daerah Bronx dengan Harlem. Mereka dibagi ke dalam 3 grup. Apa saja? Yaitu control group ya, yang di sini the control group reads an 800-word typical science textbook descriptions about the great accomplishment of Einstein, Curie, and Michael Faraday. Jadi di sini mereka diminta untuk membaca tentang apa? Great accomplishment ya, atau pencapaian yang luar biasa dari Einstein, Curie, and Michael Faraday. Kemudian another group read about those scientists' personal struggle ya. Grup berikutnya mereka harus membaca tentang those scientists' personal struggles ya, atau perjuangan pribadi dari para ilmuwan tersebut, including Einstein's flight from Nazi Germany to avoid persecution as a Jew ya. Di sana termasuk adalah penerbangan Einstein dari Nazi German ya, to avoid persecutions as a Jew ya, karena kita tahu Einstein ini adalah seorang Yahudi dan dia menghindari persecution ya dari Nazi Jerman. Kemudian the third group of students read about the scientists' intellectual struggles. Nah, ini grup yang ketiga, mereka diminta untuk membaca tentang intellectual struggles atau perjuangan intelektual dari para scientists ya, seperti Marie Curie's persistence despite a string of failed experiments ya. Bagaimana Marie Curie ya menghadapi kegagalan dari eksperimen-eksperimennya. Now, the struggle stories included action the scientists took to overcome these hurdles. Nah, jadi cerita mengenai perjuangan para saintis ini termasuk di dalamnya adalah tindakan yang diambil oleh para ilmuwan untuk mengatasi rintangan-rintangan. Oke, kita berlanjut pada paragraf kedua. Students who read about the scientists' intellectual or personal struggles were more likely to say the famous scientists were 10 people, like themselves, who had to overcome failure and obstacles to succeed. Ya, sepertinya di paragraf ini lebih membahas kepada respon para siswa mengenai kegiatan yang harus mereka lakukan, yaitu tadi ya, they have to read about personal struggles ya of famous scientists ya, atau intellectual struggles ya. Jadi lebih kepada apa sih yang mereka dapatkan gitu ya dari penelitian mengenai tugas mereka untuk membaca cerita dari famous scientist ini ya. Kemudian kita berlanjut ke last paragraph ya. The study suggests that science textbook should highlight the struggles of great scientists and provide more vivid narrative descriptions of the techniques that scientists use to overcome challenges ya. Jadi ini result of the study ya. Jadi menyarankan bahwa science textbook itu jadi harus menggarisbawahi the struggles ya. Jadi perjuangan dari great scientists, dari para ilmuwan hebat tadi ya, and provide more vivid narrative descriptions, dan menyediakan deskripsi naratif yang lebih jelas ya
dari teknik yang dilakukan oleh para saintis ya untuk mengatasi tantangan. Oke, setelah kita memahami isi bacaan, sekarang kita berlanjut pada kegiatan berikutnya yaitu eliminasi option. Oke, kita sama-sama mengamati option A until option E, which of those options should be eliminated. Let's start with option A. Okay, so the question tadi, what is the topic of the passage? Option A says a study on science grades ya. Jadi ini merupakan penelitian mengenai grades, nilai dari pelajaran sains. Apakah benar? Penelitian ini hanya mengenai nilai dari pelajaran sains. Di sana tidak disebutkan bahwa penelitian ini dilakukan pada high school students seperti yang disebutkan pada kalimat pertama di paragraf pertama. Okay, so option A we should eliminate it. Okay, we go on with option B, a study on high school students. Okay, a study on high school student, hanya sebuah penelitian pada murid-murid menengah ke atas, sekolah menengah ke atas. Is it right? A study on high school students, sepertinya terlalu general ya. Tidak disebutkan penelitian mengenai apa. Oke, kita berlanjut ke option C. A study on high school students science grade. Oke, jadi sebuah penelitian terhadap nilai siswa-siswa menengah ke atas ya, nilai terutama nilai untuk pelajaran sains gitu ya. Sepertinya ini possible answer. Oke, kita kunci dulu untuk jawaban C. Kita berlanjut ke option D. A study on the personal struggles of great scientists. Oke, kita pernah membaca juga di teks tadi ya, ada mengenai personal struggles of great scientists. Tapi apakah penelitian ini hanya ditujukan untuk meneliti personal struggles dari para scientist? Sepertinya itu hanya kita dapatkan di paragraf pertama ya. Jadi jawabannya sepertinya terlalu spesifik gitu ya. Oke, kita eliminasi option D dan kita lanjut kepada option E. A study on Albert Einstein and Marie Curie. Ini juga sepertinya terlalu general. Di sana menyebutkan juga mengenai Albert Einstein dan Marie Curie, tapi once again the study is not about them, gitu ya. Jadi kita kembali kepada option C ya, which is very possible answer to these questions about the topic of the passage. Okay, that's our discussions for today. Untuk materi-materi lainnya bagaimana, Miss? Jangan lupa tetap saksikan video-video terbaru dari ICC untuk pembahasan UTBK. Okay, see you in other videos. Bye!